Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 12 Nara 1, yaitu Ibu Nini Suwarni, Bu Lili Suwarni, maaf Ibu, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu guru hebat SD 12 Nara 1. Kemudian yang paling kita banggakan adalah Ibu Hafnidah Halim, CGP kita, satu-satunya dari Pariaman Utara ya Bu ya. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat limpahannya jualah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka membantu rekan kita Ibu Hafnidah Halim menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya yang sedang beliau jalani. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana kita di sini kita berharap nantinya mendapatkan syafaat di sisi beliau. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan pada pagi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Perkenalkan, saya Yesi Husni, PP Angkatan 9 dari Kota Pariaman, dan saya sendiri bertugas di SMK Negeri 3 Pariaman. Lama bertugas sudah dari 2005, itu terangkat menjadi PNS. Kalau dari guru honor dari 2003. Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan proses dalam pendidikan guru penggerak. Di dalam proses pendidikan guru penggerak ini, Ibu Hafnidah Halim sudah belajar menyusun visi dirinya sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, ini bisa dijadikan dasar dalam mengembangkan visi sekolah ini yang berpusat kepada murid. Jadi pada kegiatan pagi hari ini kita akan memfasilitasi Ibu Hafnidah Halim menyusun visi atau cita-cita sekolah bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Meskipun kegiatan ini merupakan proses atau bagian dari proses pendidikan guru penggerak, tapi kami berharap proses ini bisa dijadikan dasar untuk merefleksikan visi sekolah ini, visi sekolah SD 12 Nara 1. Jadi kami berharap di dalam diskusi nantinya ibu-ibu bisa berperan aktif. Baik, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi yang sudah saya uraikan tadi. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah ini akan dibagi ilmunya oleh Bu Hafnidah Halim yang sudah dipelajari di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4, di mana Ibu Hafnidah Halim ini sudah belajar selama 2 bulan baik secara daring maupun secara luring. Secara daring itu belajar dengan fasilitator dan instruktur, kemudian secara luring itu ditemani oleh pengajar praktik. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti kalau sudah terbentuk visinya, kita juga mengidentifikasi visi ini apakah sudah mencerminkan perilaku warga sekolahnya. Ini perlu kita evaluasi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ini akan diuraikan oleh Ibu Hafnidah Halim nanti
bagaimana tekniknya, apa alurnya juga akan dibagi nanti ilmunya oleh Ibu Hafnidah Halim. Baik ibu-ibu, pada pagi hari ini saya tidak akan memperpanjang untaian kata saya lagi. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Hafnidah Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Dan tak lupa salawat beriring salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Nar 1 beserta rekan guru dan tenaga kependidikan, dan yang teristimewa pengajar praktik khususnya CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Yesi Hasni yang telah hadir hari ini bersama kita. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru dan karyawan yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa hadir di sini untuk menyelesaikan pendidikan saya di CGP. Dan selanjutnya untuk hari ini, langkah awal dalam diskusi ini adalah untuk menyelesaikan kalimat rumpang. Nanti kalimat rumpang di sini apa saja cita-cita kita untuknya. Cita-cita untuk murid kita yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nanti ibu-ibu akan menuliskan kalimat rumpang ini di dalam sticky notes yang telah saya sediakan dan akan ditempelkan nanti di kertas koran yang sudah ditempel di sini. Selesai betia, silakan ditempel. Nah, baiklah, karena sudah ada yang selesai, mari kita akan tempel kalimat rumpangnya di kertas koran yang telah disediakan. Silakan Butia. Baiklah, Ibu Guru SDN 12 Nara 1 semuanya, kita akan lihat
kita akan bahas kalimat rumpan yang kita buat bersama tadi. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang di sini dituliskan saya memimpikan murid-murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta berkarakter dan berbudaya santun. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai cinta tanah air dan bangsa, serta nilai keadilan. Diharapkan agar mereka bisa menjadi manusia yang berjiwa Pancasila. Yang ketiga itu murid yang saya impikan adalah murid yang berakhlak mulia, taat pada agama, dan cinta tanah air dan bangsa, dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, ada memiliki nilai-nilai jiwa Pancasila. Jadi di sini kita sepertinya ini sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwasanya murid yang kita impikan nih itu adalah murid-murid yang memang memiliki karakter, yang berkarakter, yang menjiwai profil pelajar Pancasila, di mana ada di sini yang tergantung dalam bagaimana anak kita itu memiliki berketuhanan yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, berkebinekaan global, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nampak sekali ini adalah murid yang semua orang cita-citakan. Berarti nanti langsung saja kita buat kesimpulannya, Biasi di sini Biasi. Yang untuk yang pertama ya, keynote yang pertama ya Biasi ya. Dari hasil diskusi yang pertama tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kalimat rumpa yang pertama, saya memimpikan murid yang di dalam dirinya ada tergambar profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat kita? Iya. Kita lanjut kalimat rumpang yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik, khususnya di dunia pendidikan. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki setiap kompetensi dan bakat yang telah melekat dalam dirinya, yang mana bakat serta kompetensi inilah yang harus kita kembangkan sehingga bisa membawa manfaat untuk dirinya dan sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu, objek dari pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin ada yang mau menyimpulkan? Jadi saya percaya bahwa murid itu bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bu Tia bisa menyimpulkan? Murid merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia, karena murid itu mempunyai karakter atau kompetensi yang mereka miliki. Ya, terima kasih Bu Tia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya saya percaya murid itu merupakan generasi penerus bangsa yang akan membentuk karakter budaya bangsa kita di masa depan. Jadi mungkin kita akan dapat melihat hasilnya 10-15 tahun yang akan datang ya Bapak Ibu ya, bukan sekarang. Jadi sekarang kita lakukan prosesnya, kita akan lihat hasilnya 5-10 tahun yang akan datang. Bagaimana hasilnya, bahwasanya dalam diri anak kita itu telah
terjewakahkannya nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan. Jadi untuk yang kedua dapat kita simpulkan bahwa murid itu merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Yang kedua, di sekolah saya mengutamakan bahwa pendidikan itu haruslah berpusat pada siswa, baik dari segi karakteristik siswa itu sendiri maupun kebutuhan siswa. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pada anak. Sama ya tadi ya Bu ya, sama adalah ketaatan dan kejujurannya baik di sekolah maupun di mana saja mereka berada. Berarti untuk yang ketiga dapat kita simpulkan bahwa di sekolah saya mengutamakan keberpihakan terhadap murid ya Bapak Ibu ya. Berarti kita sepakat bahwa kita di sekolah ini mengutamakan keberpihakan kepada murid. Di sini kita lihat keberpihakan kepada murid itu di mana yang kita utamakan adalah karakternya atau yang nilai utama dari profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu ya bahwasanya di sekolah kita mengutamakan murid ya, kita keberpihakan kita kepada murid. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa yang pertama, murid di sekolah saya sadar betul bahwa tujuan sekolah adalah untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, serta bimbingan dari guru untuk membawanya menuju cita-cita. Yang kedua, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah seorang pelajar yang membutuhkan bimbingan dan arahan dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya membutuhkan bimbingan agar kelak mereka berhasil nantinya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya memang murid kita berarti membutuhkan seorang pendidik ya Bu ya. Meskipun bagaimanapun canggihnya teknologi, kehadiran kita sebagai seorang guru itu memang sangat berarti sekali untuk membimbing mereka, khususnya kepada menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kita tahu bahwasanya pengajaran secara daring kan itu yang dimana kita bisa mempelajari melalui dunia maya. Meskipun seperti itu, kita juga butuh yang namanya pembelajaran offline untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu ya bahwasanya murid di sekolah saya itu memang sadar betul bahwa mereka membutuhkan pendidik untuk menuntun mereka mencapai selamat dan bahagia yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu pendidikan itu untuk mencapai menuntun kodrat anak untuk mencapai yang namanya selamat dan bahagia. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk membawa peserta didik menuju cita-cita atau masa depan yang mereka inginkan, dan untuk bersama-sama membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam mengembangkan setiap kompetensi yang mereka miliki, untuk mentransfer nilai-nilai positif kepada murid agar kelak mereka dapat memiliki kematangan dalam spiritual, kognitif dan sosial serta psikomotor. Jadi
di sini juga dapat kita simpulkan bahwa saya dan guru lain di sekolah ini yakin bahwasanya yang tujuan dari pendidikan itu untuk mengantarkan mereka ke masa depan mereka selamat dan bahagia. Itu di sini kita lihat bahwasanya yang kita tuntun itu adalah tidak hanya kognitifnya saja, tetapi semua segi ya Ibu ya, seperti yang dituangkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini nampak bahwasanya saya dan guru di sekolah itu yakin bahwa sekolah ini yaitu untuk mematangkan tidak hanya kognitif tapi juga spiritualnya, sosialnya, dan psikomotornya. Dan kalimat rumpang yang terakhir adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap siswa memiliki karakter atau keunikan masing-masing. Tugas guru adalah mengoptimalkan karakter atau keunikan mereka sesuai kebutuhan mereka. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid itu unik dan berkembang sesuai dengan bimbingan yang diberikan, baik itu di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa guru hanya dapat menuntun murid tanpa bisa merubah kodrat dasarnya. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasanya memang murid itu adalah seseorang yang unik, yang memiliki karakter yang unik juga masing-masingnya. Jadi di sini juga dilihatkan bahwasanya kita hanya mendapat menuntunnya dengan keunikannya tadi. Kita menuntunnya untuk mencapai kemerdekaannya, untuk mencapai yang namanya selamat dan bahagia tadi tanpa bisa merubah kodrat dasarnya. Jadi dapat kita simpulkan juga ya Bapak Ibu ya, untuk kalimat rumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa siswa itu adalah seseorang yang unik, yang memiliki karakter masing-masing, yang mana kita bisa mengoptimalkannya dengan sebagai fasilitator dan tanpa merubah kodrat dasarnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi dari hasil diskusi kita tadi dalam menyelesaikan kalimat rumpang cita-cita untuk murid, dapat saya simpulkan bahwasanya saya memimpikan murid, bahwasanya sekolah kita ini memimpikan murid yang dalam dirinya tergambar profil pelajar Pancasila. Murid adalah pembentuk karakter budaya masa depan. Sekolah mengutamakan keberpihakan pada murid. Murid membutuhkan tuntunan dari pendidik. Sekolah yakin untuk menuntun anak mencapai mereka yang berbudi pekerti luhur, serta bahwasanya murid itu adalah memiliki pribadi yang unik, yang kita tidak tanpa bisa merubah kodrat dasarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sepakatkah dengan kesimpulan kita? Ya, demikian kesimpulan dari kalimat rumpang kita tadi ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya visi sekolah kita yang telah kita buat. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu ya, visi sekolah. Nah baiklah ibu guru hebat SDN 12 Nara 1 semuanya, kita lihat visi SDN 12 Nara 1 yang sudah ada, yaitu berkembangnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, cakap, dan berbudaya lingkungan. Ini adalah visi dari sekolah kita. Jadi menurut Bapak Ibu guru semuanya, apakah kita berdasarkan hasil diskusi kita tadi yang kita lakukan dengan mengisi kalimat rumpang, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana pendapat dari Bapak Ibu? Jadi kita lihat tadi sesuai dengan visi kita, apakah ada yang perlu ditambahkan dari visi SDN 12 Nara 1 ini? Bagaimana, kita minta pendapat dari Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita lihat dulu ya
apa itu visi itu sendiri? Visi itu sendiri merupakan impian dari seseorang. Kalau di sekolah itu adalah impian dari warga sekolah, bagaimana untuk mencapai cita-cita kita 3 sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi kita lihat di sini bagaimana visi dari SDN 1201 ini. Yang pertama itu berkembangnya insan pendidikan yang unggul berkarakter. Jadi untuk 10 tahun yang akan datang mungkin akan nampak bagaimana ciri-ciri dari siswa kita itu yang unggul berkarakter, yang mandiri, yang cakap dan berbudaya lingkungan. Jadi bagaimana kita untuk mewujudkan visi kita itu tentu ada langkah-langkahnya nanti akan diterapkan di sekolah. Di sini kan Ibu Afni sudah visi kita berkembangnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, cakap dan berbudaya lingkungan. Tapi kalau kita tambah sedikit bagaimana Ibu Afni? Berkembangnya itu kita terwujudnya insan pendidikan yang kita tambah dengan yang terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, berakhlak mulia, ditambah gitu Bu Afni, mandiri, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudaya, kan itu kan yang ditambah tadi Bu Afni, berbudaya dan peduli lingkungan. Peduli. Kalau lingkungan aja Bu Afni kan kurang gitu. Iya. Jadi terwujudnya apa tadi, Bu? gimana Bu Afni? Terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau berkarakter itu lebih peduli terhadap kan tadi Bu Afni kan berbudaya dan peduli terhadap lingkungan. berbudayanya ya, Bu? Berbudaya dan budayanya sudah tercakup juga betul ya di dalam karakter tadi. Berarti cinta lingkungan, cinta terhadap lingkungan. Nggak peduli terhadap lingkungan. Itu ya wah, Iya. menjadi visi memang wak jalankan. Tujuan yang buat capai itu. Dan nampaknya Pak Boy lalunya tenangannya dalam sekolah kadang tidak dia nanya tulang dia tunaan, kalau tunaan tidak ada yang apa tunaan tidak ada. Kalau nyicil kadang jangan aja Pak. Kita prinsipnya jadi insan pendidikan yang unggul, berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, peduli terhadap lingkungan dan peduli. Ini yang terbaru ya, Bu ya. Kita bandingkan Bu ya. Biji, sidik mah. Lihatkan layarnya. Ini yang lama basic, visi SDN 1201 yang lama, berkembangnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, cakap dan berbudaya lingkungan. Dan untuk perubahannya, terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Bagaimana? Ya, ada Bu Werli ada tambahan ternyata Bu. Iya. Silakan Bu Werli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Afni atas kesempatannya.
Di sini saya ada pendapat sedikit, yaitu tentang visi dari SDN Negeri 12 Menara 1. Sebelumnya kan visinya berkembangnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, cakap, dan berbudaya lingkungan. Seperti yang telah kita diskusikan tadi, bahwasanya kita sepakat bahwa inti dari pendidikan kita itu adalah pelajar yang berprofil atau berjiwa Pancasila, di mana semuanya itu udah termasuk ke pendidikan Pancasila, yaitu berjiwa karakter, di mana karakter ini kan udah mencakup ke sikap ataupun akhlak. Iya. Jadi sudah double itu Bu Afni. Karakter dengan berakhlak mulia itu kan berakhlak mulia ini kan termasuk karakter gitu. Jadi apanya yang ambil berakhlak mulia atau yang berkarakter? Terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Dan peduli terhadap lingkungan ini juga sudah disepakati bahwasanya kan berbudaya lingkungan itu kan juga termasuk ke dalam aspek peduli terhadap lingkungan. Itu pendapat dari saya, Bu Afni. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Afni. Bagaimana ibu-ibu yang berakhlak mulia tadi kan sudah include di dalam berkarakter tadi ya. Berkarakter berarti alam berarti yang sudah ada dalamnya ada di mana takwanya ketuhanan manusia. Mungkin ada tambahan dari Bu? Terima kasih. Mungkin sama seperti yang disampaikan Ibu Werli tadi tentang yang sebelumnya berbudaya lingkungan itu. Kalau berbudaya lingkungan itu kan bisa membudayakan pengurangan sampah. Seperti proyek yang kita lakukan pada kurikulum Merdeka ini tentang pengurangan sampah. Terima kasih. Jadi kita tetap dengan dan berbudaya lingkungan ya, bukan peduli tadi ya. Berbudaya berarti telah membudaya dalam dirinya ya Bu ya. Berbudaya itu kan iya masuk dalamnya ya. Kebiasaan, iya kebiasaannya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat dan benar-benar satu semuanya sepakat ini terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri dan berbudaya lingkungan. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Iya. Ya, karena di sini tadi sudah nampak bagaimana karakter itu tidak ada dalamnya itu semuanya, ada nilai-nilai kemanusiaannya, ada nilai-nilai akhlaknya juga, akhlak mulianya, kemudian mandiri dan berbudaya lingkungan. Bagaimana Ibu? Bukan? Iya, mungkin ada tambahan dari Ibu. Dapat itu. Kalau banyak karena tarik itu anak mereka menunjukkannya kalau yang berkarakter pun kayak memakan. Iya. Kan memang cita-cita kita laksana dari. Jadi visi itu bukan hanya biasanya kan kita menganggap visi itu hanya slogan sih kita ke depannya apa tujuan sekolah ini. Apakah sudah unggul di tingkat mana, di tingkat sekolah, di tingkat desa, tingkat kecamatan. Nah itu kan punya target juga itu sekolah. Maksudnya dari segi akhlaknya, kemudian dari sampah misalnya. Dah baiklah dari bapak ibu guru hebat SDN 12 Menara 1 semuanya, bahwasanya tadi setelah hasil diskusi kita, bahwasanya yang berakhlak mulia kita hapus saja dan kita telah include di dalam berkarakter dan peduli lingkungannya juga kita masukkan di dalam berbudaya lingkungan. Nah, kita sepakati yang visi yang seperti ini Bapak Ibu. Iya. Nah, kemudian kita lihat dari kesepakatan kita ini tadi, visi terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri dan berbudaya lingkungan. Jadi diskusi kita selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, dan berbudaya lingkungan itu sendiri. Contohnya saja misalnya
kalau di sini kan kita lihat pada contohnya di sini guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kalau dari segi orang tuanya mungkin mendampingi anak belajar. Kalau dari segi muridnya disiplin dan sopan terhadap guru. Jadi kalau visi kita seperti ini, kira-kira apa rincian dari sikap dan perilaku murid, guru, orang tua dan kepala sekolah? Bagaimana Bapak Ibu bisa kita rincikan? Atau langsung saja ya Bu ya minta pendapatnya. Menurut Bapak Ibu kalau visi kita seperti ini, bagaimana kira-kira sikap seorang guru, sikap muridnya, sikap orang tua untuk mewujudkannya? Ya kalau yang tadi seperti yang saya contohkan tadi, misalnya orang tua mendampingi anaknya belajar, kalau guru ramah, datang tepat waktu. Kemudian kalau untuk anaknya sendiri itu tuh disiplin dan sopan terhadap guru. Jadi kalau kita ambil visinya untuk yang unggul, berkarakter, mandiri dan berbudaya ini, kira-kira sikap yang tergambar, yang sikap apa yang kita harapkan dari anak kita, orang tua, guru dan guru kita dan kita sendiri. Bagaimana? Mungkin dari Bu Werli dulu. Bagaimana kira-kira gambaran sikap? Atau dibuat dari Bu Kepala Sekolah dulu? Iya. Bu Tia. Oh, kita mendapat Bu Tia. Tapi Bu Tia ada 2. Mau rekam. Pada Bu Afni atas kesempatannya. Sesuai dengan visi kita tadi, bahwasanya visi kita adalah terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Jadi indikator atau tanda-tanda sikap yang kita harapkan kepada anak, yang pertama yaitu tercerminnya sikap yang tadi, yang berkarakter, yaitu yang berakhlak mulia, Bu Afni. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta memiliki nilai sosial yang tinggi di antara mereka. Selanjutnya, kalau yang untuk gurunya, yaitu guru yang memiliki karakter juga, di mana karakter guru adalah sebagai pendidik yang bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik dari segi sikap maupun penampilan guru itu sendiri. Selanjutnya, dari segi orang tua, kalau di rumah diharapkan orang tuanya dapat membimbing atau mengontrol anaknya dengan sebaik-baiknya, baik itu dari cara dia belajar di rumah maupun dari sikap dia di rumah bersama anggota keluarganya. Terima kasih Bu Afni. Terima kasih. Kalau untuk siswa itu memiliki budi pekerti dan akhlak mulia yang tergambar pada pemahaman atau penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau cinta tanah air, nilai-nilai musyawarah, serta nilai-nilai keadilan. Tugas guru adalah membentuk peserta didik tersebut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang kelimanya itu. Kemudian mengembangkan karakter peserta didik untuk selalu dan tetap cinta kepada tanah air. Kemudian tugas orang tua adalah bekerja sama dengan guru untuk membimbing peserta didik supaya berakhlak mulia atau berkarakter. Terima kasih. Yang pertama itu kita lihat dari bagaimana gurunya. Dari gurunya mungkin untuk insan yang berpendidikan yang unggul ini, kita tergambar dari bagaimana gurunya selalu ingin belajar sepanjang hayat, atau yang lebih dikenal dengan bahwasanya berhamba pada murid. Maksudnya berhamba pada murid ini adalah bagaimana seorang guru itu dapat mengimplementasikan bahwa dirinya akan melakukan pembelajaran sepanjang hayat yang sejauh itu bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Jadi di sini yang berkarakter juga telah dilihatkan bahwasanya guru juga menjadi suri tauladan seperti yang dikatakan oleh Bu Werli tadi, menjadi among ya Bu Werli ya, dimana ingat sosum tulodo, ingat bio mangun karso, teguri handayani. Kemudian juga selain itu yang berkarakter ini tergambar juga seperti pendapat Bu Tia tadi, bahwasanya gurunya
menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswanya, baik itu di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Kemudian untuk berbudaya lingkungannya juga, bahwasanya di sini guru juga memberikan teladan seperti yang dikatakan Ibu tadi, memberikan teladan pada anaknya, bagaimana itu lingkungannya terkait dengan kebersihan, juga terkait dengan penanaman nilai Pancasila. Kemudian yang dari orang tuanya, dari orang tua yang diharapkan di sini adalah kerjasamanya, kolaborasinya dengan guru. Yang seperti yang disampaikan oleh Bu Weri tadi, ya bersedia membimbing anak baik itu di sekolah maupun di rumah agar visi ini dapat terwujud. Kemudian juga menurut Bu Tia tadi juga ya Bu Tia ya, bahwasanya diharapkan kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah. Kemudian dari muridnya sendiri diharapkan di sini yang unggul ini, muridnya di sini diharapkan mereka mau, atau istilahnya dalam sekarang ini adalah ingin dalam mengembangkan bakatnya. Ya, kemudian untuk yang berkarakter di sini juga terlihat dari bahwasanya kalau di sekolah kita sendiri ya Bu Wadi ya, sudah ada itu salat berjamaah bersama, ya ada sedekah subuhnya. Kemudian nanti ada juga setiap hari Jumatnya juga ada pembacaan Asmaul Husna, pidato, dan kemudian di karakternya di sini juga telah ditanamkan bahwasanya tidak hanya nilai spiritualnya saja, juga nilai sikapnya juga, kemudian nilai mandirinya juga, karena di dalam kurikulum mereka juga nampak sekali ya Bu Weria, bahwasanya yang diminta adalah penanaman nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian yang mandirinya juga, yang pada anak juga tergambar bagaimana dia mampu menjadi pribadi yang merdeka dalam belajar, mengambil manfaat dari pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, serta dan berbudaya lingkungan juga terlihat dari kebiasaan dari murid-murid kita seperti membuang sampah ke dalam tong sampah. Dan untuk khususnya untuk SDN 1201 sendiri itu karena proyeknya itu kelola gaya hidup berkelanjutan, yaitu kelola plastik untuk bumi lestari. Itu tuh juga nanti diharapkan anak-anak juga dapat membedakan jenis-jenis sampah itu. Demikian dari bagaimana sikap-sikap uraian dari visi yang kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menggali prakasa perubahan yang telah saya buat selama pendidikan CGP ini. Ya, saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Lanjut aja, Bu. Jadi Bapak Ibu kita setujui ini ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan tampilkan, saya juga memiliki visi ya Bapak Ibu ya, yang telah saya buat di dalam CGP saya kali ini, dan saya juga nanti akan minta bagaimana pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Adapun visi saya yang saya buat itu adalah mengenai bagaimana cita-cita murid impian saya untuk 3-10 tahun yang akan datang. Dan untuk visi saya itu sendiri, saya menggunakan strategi inquiry apresiatif, yang dimana pendekatan di sini menggunakan kolaboratif dan mengutamakan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Jadi saya mengutamakan itu ya Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini menurut Coperinder dan Whitney 2005, inquiry apresiatif itu sendiri suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi kata kuncinya di sini yang digaris tebal itu Bapak Ibu ya, kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi saya membuat visi ini hanya melihat nilai-nilai kekuatannya saja, menyampingkan nilai-nilai kelemahan yang ada. Buat visi guru penggerak yang saya buat itu terwujudnya peserta didik yang jenius. Jenius di sini singkatan dari gotong royong, evaluasi, nasionalis, inovatif, unik dan spiritual. Jadi ini visi saya. Yang jenis gotong royong di sini itu termasuk sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ya Bu Weria. Yang evaluasi di sini adalah termasuk dalam penilaian bahwasanya yang mandiri.
Kemudian yang nasionalisnya tergambar dari kebinekaan global. Iya, inovatif. Kemudian yang uniknya juga dan spiritual. Spiritual ini termaktub dalam berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan prakarsa perubahan dari visi yang saya buat ini adalah mewujudkan dari yang banyak tadi ya Pak Ibu ya, saya ambil satu saja. Tadi kan banyak Ibu ya, jenius, gotong royong, ya, evaluasi, kemudian yang nasionalis, inovatif, dan terakhir itu tadi ya spiritual. Saya ambil mau salah satunya saja yang saya fokuskan, yaitu nilai kelima spiritual. Yang saya ambil yang spiritualnya, yaitu mewujudkan peserta didik berakhlak mulia dengan pembiasaan pada siswa SDN 12 Nara 1. Jadi ini saya ambil satu saja yang berakhlak mulia, karena seperti yang dikatakan Ibu Yesi tadi, bahwasanya untuk berakhlak mulia saja itu butuh tanggung jawab yang besar ya Bapak Ibu ya. Kita sudah merasakan juga ya sama-sama di sekolah bagaimana kita sulitnya kita untuk menanamkan akhlak mulia ini kepada anak. Butuh waktu bertahun-tahun, tidak semudah membalik telapak tangan. Cuman di sini kita dengan kolaborasi yang baik, saya yakin dan percaya sedikit demi sedikit ini akan bisa kita wujudkan. Yang saya ambil di sini khusus untuk berakhlak mulianya, yaitu kalau dalam nilai P5-nya saya ambil yang spiritualnya, karena ini adalah nilai tertinggi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dan untuk penerapannya saya ambil itu dengan pembiasaan. Kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan suatu visi ini, itu tadi saya menggunakan, kalau strateginya saya menggunakan inquiry apresiatif, di mana itu kata kuncinya itu kolaborasi dan mengambil kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu gurunya, muridnya, orang tuanya, dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian untuk mewujudkannya saya menggunakan alat. Saya sudah gunakan strategi inquiry apresiatif, dan untuk mewujudkan juga dibutuhkan alat. Sama dengan tukang yang Bapak Ibu ya, kalau bekerja kan juga butuh alat. Iya, kalau petani bekerja juga butuh alat. Kita juga bekerja butuh alat. Alat yang saya pakai di sini namanya itu atap dan bagja. Ya, yang pertama kita lihat ya Bapak Ibu ya, apa itu atap? Kita lihat tadi prakarsa perubahan yang saya ambil, yaitu mewujudkan peserta didik berakhlak mulia dengan pembiasaan pada siswa SDN 12 Nara 1. Yang saya gunakan alat yang pertama yaitu atap. Aset, A-nya aset. Jadi aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Yang pertama itu yang dari sekolah itu sendiri. Sekolah kami memiliki guru-guru yang memiliki nilai berpihak pada murid dan orang tua siswa yang bisa diajak bekerja sama. Itu aset yang paling besar sekali ya. Yang terutama sekali guru-gurunya itu. Karena saya rasakan sendiri bagaimana guru-gurunya selalu bekerja keras untuk mewujudkan bagaimana anaknya bisa. Kita tahu memang di tepi pantai ini sulit sekali mungkin, tapi guru-gurunya pantang menyerah meskipun setiap hari ada kendala ya Bu Waria. Meskipun setiap hari ada kendala yang ditemui, tapi saya lihat sekali, saya apresiasi dengan guru-guru di SDN 12 Nara 1 ini Bu Yesi, karena setiap hari meskipun ada masalah mengenai spiritual anak ini seperti tidak sholat, belum mengaji, selalu diupayakan memanggil orang tua, bahkan mendatangi guru ngajinya sendiri. Kemudian yang kebetulan kemarin juga datang guru mengajinya ya Bu Waria. Kemudian kita melakukan kerjasama dengan guru mengajinya. Kemudian untuk tantangan yang terbesar di sini adalah cara bicara murid yang tidak pada tempatnya dan kurang sopan terhadap guru, teman, dan adik kelas, dan lalai dalam mengerjakan sholat wajib. Itu tantangannya yang di sekolah kami yang kami rasakan, buat berbicaranya ya Bu Kepsek ya. Padahal setiap hari itu Waang Aden itu sudah susah sekali merubahnya, tetapi
sedikit demi sedikit kami laksanakan, Bu. Kemudian kurang sopan, kata istilahnya kata nanampe itu memang belum terwujud, Bu. Jadi itu tantangannya. Meskipun mereka sudah tahu Bu, kata nanampe itu apa, tahu. Kalau ditanya tahu, tapi praktiknya lagi yang belum maksimal bagi mereka. Kemudian dalam mengerjakan salat wajib pun mereka suka lalai, karena di sini meskipun sudah ada perubahan dalam mengerjakan salat wajib, tetapi ini motivasinya belum motivasi intrinsik, ini motivasinya masih eksternal, Bu. Jadi karena eksternal maksudnya sini karena ada paksaan dari gurunya. Kami yang kami harapkan di sini adalah motivasinya berasal dari diri anak itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu aksi. Sekolah perlu melakukan pembiasaan cara bicara yang sopan, mengajak orang tua mengajarkan anaknya untuk berbicara sopan dimanapun mereka berada. Karena kita tahu meskipun di sekolah dia bicara sopan, kalau di lingkungannya nanti dia kembali bicaranya seperti itu, maka akan terbawa lagi di sekolah. Seperti itu aksinya. Kemudian perubahan, P-nya perubahan. Perubahannya di sini terwujudnya peserta didik berakhlak mulia yang memiliki tutur bahasa yang sopan dan santun terhadap semua orang dimanapun mereka berada. Itu yang kita harapkan. Jadi alat yang pertama untuk mewujudkan perubahan prakasa yang saya buat yaitu atap. Di sini yang terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Kemudian kita lihat lagi alat yang kedua untuk kita mewujudkan prakasa perubahan itu sendiri yaitu bagja. Ini tahapan bagja, alat yang kedua yang kita gunakan untuk mewujudkan prakasa perubahan tadi ya Ibu-ibu ya. Yang pertama B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Kita lihat yang pertama dulu, buat pertanyaan. Prakasa perubahan yang pertama, B-nya itu buat pertanyaan utama. Yang itunya indikatornya pertanyaan utama itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakasa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja secara redaksional menyertakan dengan prakasa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakasa perubahan yang dibuat. Jadi di sini yang saya buat pertanyaan yang saya buat itu Bu ya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Karena tadi yang prakasa perubahan yang fokus saya yaitu berakhlak mulianya. Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Kemudian, apa jawaban dari pertanyaan itu? Sebenarnya ini lucu juga ya Bu ya, kita yang buat pertanyaan, kita yang jawab ya. Tapi memang ini adalah alatnya. Jadi di sini kita dapat merefleksikan diri juga. Setelah kita buat pertanyaan, kita jawab sendiri apa jawabannya. Jadi kita buat pertanyaan, jadi kira-kira apa yang kita harapkan. Kemudian dari pertanyaannya, jawabannya memberikan teladan bagi peserta didik di sekolah seperti berkata lemah lembut pada murid, kebiasaan salam santun sebelum masuk kelas, salat zuhur berjamaah, hafalan asmaul husna, dan sedekah subuh. Kemudian membaca, cara yang saya lakukan bagaimana untuk mewujudkan peserta didik itu membaca literatur akhlak mulia. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, dengan kepala sekolah, dengan guru dan orang tua. Itu dari jawaban dari pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan dari tahapan yang pertama ini, buat pertanyaan? Ada Bu lagi? Ada yang ragu? Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan akhlak mulia ini? Jadi yang harus saya lakukan, memberikan teladan yang pertama Bapak Ibu, kemudian membaca literatur akhlak mulia itu sendiri, dan berkolaborasi. Lanjut. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. A, kata di Bagja ya Ibu ya. A, ambil pelajaran. Pertanyaannya
aktivitas akhlak mulia apa selama ini yang pernah dilakukan? Yang pernah dilakukan, langsung saja kita jawab ya Bu ya. Yang pernah dilakukan yaitu berbicara sopan, salam santun. Kita sudah melaksanakan ya Ibu-ibu ya, salam santun sebelum masuk. Kemudian salam santunnya yang saya masukkan di sini bukan salam santun satu tangan, iya, tapi dua tangan Bu. Yang dua tangan, kemudian bukan di pipi, bukan di kening, tapi di hidung. Kebanyakan dulu anak-anak kan di hidung. Salam santunnya seperti salah satu tangannya memegang tangan guru, yang satu lagi yang di atas, kemudian dicium tangan guru ke itunya Bu, ke hidungnya. Kemudian salat zuhur berjamaah sudah kita laksanakan, praktek Asmaul Husna juga sudah dengan waktu yang ditentukan setiap hari Jumat. Kemudian sedekah subuh juga setiap hari Jumat dibagikan. Kemudian sarana apa saja yang telah dimiliki sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Sekolah memiliki ruang sholat dan tempat wudhu. Kemudian keterampilan apa saja yang telah dimiliki oleh pendidik? Sekolah sudah memiliki beberapa orang guru yang dapat berkolaborasi dengan guru agama dalam praktek ibadah. Contohnya saja seperti yang kita miliki seperti Bu Werli dengan Bu Yanti itu sudah hafal Asmaul Husna. Jadi itu sangat bisa sekali untuk membantu guru agama gitu dalam mewujudkan yang hafalan anak Asmaul Husna itu. Kemudian juga guru-gurunya juga sudah memiliki melaksanakan ekstrakurikuler yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kita, yaitu tahfiz ya. Jadi kemudian yang ketiga keterampilan apa saja ya. Yang keempat, sekolah mana yang telah berhasil melakukan kegiatan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi nanti kita akan cari sekolah yang telah mewujudkan, mungkin kita akan lihat di sekolah-sekolah yang swasta mungkin ya, Atin mungkin ya Bu ya, karena kita sudah punya punya juga Bu Werli sebagai itunya, sudah pernah di sana, jadi itu termasuk aset juga Bu Werli. Kemudian aktivitas kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan? Jawabannya mereka mempelajari setiap aktivitas kegiatan yang telah mereka lakukan agar nanti juga kita ambil contoh, kita bawa ke sekolah kita. Begitu maksudnya Ibu, pelajarannya. Kemudian tahapan yang ketiga, G, gali mimpi. Bagaimana perasaan saya ketika terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia? Saya akan merasa senang dan akan membuat gambaran pencapaian tersebut. Apa kebiasaan yang muncul setelah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia? Peserta didik terlatih dan terbiasa berbicara sopan, salam santun, sebelum masuk kelas, salat zuhur berjamaah, hafal Asmaul Husna dan sedekah subuh. Bagaimana kondisi sekolah setelah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia? Tentu saja sekolah ini akan terasa nyaman dan aman serta meningkatkan keakraban di ekosistem sekolah. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari praktik baik ini? Melakukan praktik baik itu secara berkelanjutan. Jadi praktik baiknya tidak hanya selama pendidikan CGP ini saja ya Ibu ya. Jadi untuk seterusnya juga. Kemudian tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Ini mimpi kita. Kita lihat jabarkan rencana. Apa rencana kita? Apa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Guru dan yang lainnya melakukan tetap. Jadi kita di sini memang langkahnya itu guru sebagai among tadi ya Ibu ya, sebagai suri teladan. Kemudian bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia secara berkelanjutan? Jadi kita buat indikator pencapaiannya berupa angket dalam perwujudan siswa berakhlak mulia. Kapan kegiatan ini akan terlaksana? Kemudian pelaksanaannya kalau untuk sholat jemaah dan masuk ke dan salam santun itu setiap hari ya Bu Wali ya. Kecuali untuk kalau sholat zuhur itu kecuali hari Jumat. Iya. Bagaimana mengukur keberhasilan tercapai? Memuat catatan atas pencapaian yang telah terjadi. Jadi dari indikator itu nanti nampak kalau si A pencapaiannya baru di mana gitu kan. Kalau si B bagaimana juga. Jadi ini kita akan buatkan indikator pencapaiannya. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat melakukan mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang terlibat di sini adalah kepala sekolah,
dan guru serta wali kelas sebagai kontrol kendali untuk mengetahui terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia dan mendiskusikan hasilnya bersama orang tua murid. Kemudian apa wujud keberhasilan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia? Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia itu wujudnya. Jadi diharapkan nanti dari prakasa perubahan yang saya buat itu, alatnya ada 2 tadi, atap dan bagja, dan ini semoga saja bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Itulah tadi paparan dari visi dan prakasa perubahan di sekolah yang telah saya buat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang ragu? Pas? Jadi coba kita refleksikan saja ya Bu Dian. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa? Untuk mencapai, jadi kalau kita kan tadi yang di prakasa perubahan yang difokuskan di sini kan berakhlak mulia. Berarti kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi ini? Mungkin kita lihat dulu dari yang itu ya Bu ya, yang dapat kita lakukan salah satunya dengan kegiatan-kegiatan tadi Bu Erli. Iya, kegiatan apa tadi Bu Erli? Ayo boleh. Iya, kita minta jawaban dari Bu Erli. Agar lebih paham dari visi yang saya bawa. Terima kasih kepada Bu Afni. Saya apresiasi sekali ya untuk visi yang sudah disusun oleh Ibu Afni, yaitu mewujudkan insan yang jenius ya Bu Afni ya. Iya. Jenius di sini yaitu yang pertama adanya nilai-nilai yang masuk dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang G yang pertama yaitu gotong royong, yang kedua E-nya evaluasi tadi ya Bu Afni. Selanjutnya adanya nilai nasional yang tertanam dalam jiwa siswa. Seterusnya inovatif, unik, dan spiritual. Di mana Ibu tadi sudah mengkhususkan bahwasanya visinya lebih ke nilai P5 atau profil pelajar Pancasila yang berfokus pada nilai spiritualnya. Dan untuk penerapannya sendiri di lingkungan sekolah, kami bersama para guru telah melakukan atau menggerakkan kegiatan kami yang berfokus pada kegiatan spiritual maupun sosial sebenarnya ya Bu Afni, di mana setiap pagi kami telah menerapkan salam santun kepada siswa, di mana salam santun tadi sudah dijelaskan tidak hanya dengan 1 tangan tetapi dengan 2 tangan, dan cara menciumnya tangannya pun sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya kebanyakan kan kalau kita lihat maupun di sekolah sebelumnya Bu, anak-anak itu lebih berfokus kalau dia salam itu kadang di kening dia letakkan tangannya, itu ciumnya kadang di pipi. Tetapi sudah kita perbaiki bersama-sama bahwasanya salam santun itu menggunakan 2 tangan, lalu yang dicium itu adalah dengan menggunakan hidungnya Bu. Selanjutnya setiap pagi kami juga telah menerapkan setiap hari Jumat khususnya jadwalnya adanya kegiatan keagamaan, yaitu seperti membaca Asmaul Husna, lalu kegiatan tahfiz Bu. Dan untuk setiap hari kami juga sudah menerapkan bahwasanya adanya pengontrolan karena kita sekarang jadwalnya full ya Bu, pulangnya kan tidak jam 1 lagi, sudah sampai jam 3 gitu. Jadi otomatis sholat wajib zuhurnya itu di sekolah. Sudah dilaksanakan bahwasanya kita bersama-sama disediakan ruangan berupa musola kami sebutnya Bu, musola sekolah. Nanti akan diimami oleh Bapak gurunya, terkhusus Bapak PAI yang sebagai imamnya. Selanjutnya akan dikontrol oleh Bapak guru di sekolah, di mana kami bekerja sama Bu, mengontrol anak-anak baik dari awal sampai pun sudah selesai sholat.
baik dari mulai berwudunya, tata cara berwudunya, sampai dengan dia selesai sholat, berdoa, berzikir dan berdoanya. Selanjutnya seperti yang kita harapkan, anak-anak atau siswa-siswa kita hendaklah menjadi manusia yang berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta berbudaya, cinta lingkungan. Dan semua ini sebenarnya tidak terlepas dari peran guru saja, tetapi dia 3 serangkai, Bu. Di mana peran guru terutama di sekolah sangat dibutuhkan untuk membimbing kompetensi yang dimiliki anak. Selanjutnya di rumah pun pengontrolan dari orang tua juga dibutuhkan. Kalau di sekolah saja kami gerakkan gerakan ini, kalau tidak dipakai di rumah atau dikontrol oleh orang tua di rumah, maka sulit atau terlalu sukar rasanya untuk mewujudkan siswa yang berkarakter tadi. Jadi diharapkan tiga tungku sejarangan ini, Bu, orang tua, sekolah dan masyarakat berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan visi sekolah kita. Saya rasa itu, saya sangat apresiasi sekali dengan visi Bu Afni yang sangat unik ya, Bu Afni ya, ada jenius. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Afni. Nah, terima kasih pada Bu Warli. Jadi baiklah, demikian saja hasil diskusi kita kali ini ya Bu ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya visi itu merupakan cita-cita kita 3-4 tahun yang akan datang, bagaimana impian kita terhadap murid kita di sekolah. Dan kita juga tahu bagaimana tadi kita hasil dari kalimat rumpang kita, bahwasanya di SD ini meyakini bahwa kita memimpikan murid yang dalam dirinya tergambar profil pelajar Pancasila, murid yang adalah pembentuk karakter budaya masa depan. Kemudian sekolah mengutamakan keberpihakan pada murid itu membutuhkan tuntunan dari pendidik. Kemudian sekolah yakin untuk menuntun anak mencapai yang namanya merdeka, yang berbudi pekerti luhur, kemudian yang sesuai juga tanpa bisa merubah kodrat dasar dari anak itu tersebut. Kemudian dari visi sekolah juga tadi kita telah menyepakati bahwasanya dari visi yang lama kita sepakati bahwasanya yang akan kita melakukan perubahan yaitu terwujudnya insan pendidikan yang unggul, berkarakter, mandiri dan berbudaya lingkungan, yang tadi telah kita tuangkan dalam bentuk sikap-sikap kita yang dapat kita terapkan, baik itu kita sebagai orang tua, sebagai dari muridnya itu sendiri, dan sebagai diri kita sendiri yaitu sebagai pendidik. Kemudian yang terakhir tadi saya juga telah menyampaikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, di mana saya bisa membuat visi yaitu terwujudnya insan pendidikan yang jenius, yang saya wujudkan, yang saya ambil fokuskan kepada nilai spiritualnya, yaitu terwujudnya insan yang berakhlak mulia dengan pembiasaan di SDN 12 Nara 1, dan fokusnya di sini pembiasaannya pada berbicara santun, salam santun, kemudian hafalan Asmaul Husna, kemudian juga sedekah subuh. Nah, demikianlah hasil diskusi saya kali ini. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik, kepada Ibu Yesi, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Afni. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Afni. Kemudian untuk terkhusus kepada Ibu Kepsek, ini merupakan aset yang luar biasa. Saya lihat guru-gurunya luar biasa. Ini merupakan aset yang sangat besar ini, Bu. Mudah-mudahan SD 12 ini merupakan, kalau dapat ya unggul untuk Kota Pariaman minimal. Ya, kalau dilihat dari asetnya luar biasa, guru-gurunya sudah luar biasa lah, yang tidak bisa mau dikatakan apa gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 yang gurunya memang seperti Bu Afni semuanya. Iya. Jadi saya berharap juga nanti guru-guru di sini bisa memiliki kesempatan untuk ikut guru penggerak ini. Jadi artinya bersama-sama tergerak dan menggerakkan, insya Allah akan
terjadi perubahan di SD 12 Naras 1 ini, Ibu. Amin. Tadi yang dipaparkan oleh Ibu Afni yaitu bagaimana cara kita menyusun visi, itu langkah-langkahnya, Ibu, yang selama ini kan hanya satu orang saja yang merumuskan. Sebenarnya tidak begitu, ada langkahnya, kemudian ada alatnya, sehingga terbentuklah visi. Setelah visi itu terbentuk, apa yang harus kita evaluasi? Maka di sana tadi ada pertanyaan-pertanyaan, kita bikin pertanyaan, kemudian kita yang menjawab. Kenapa? Karena kita yang mengharapkan 3-5 tahun ke depan kita maunya anak kita seperti apa. Jadi mulai dari kalimat numpang, kemudian terbentuklah visi baru. Visi itu bagaimana strategi kita melaksanakannya dengan prakarsa perubahan. Alatnya apa yang dijelaskan oleh Ibu Afni tadi, singkatannya ATAP. ATAP itu aset, tantangannya apa, kemudian aksinya apa yang kita lakukan, kemudian perubahan. Setelah itu juga kita analisis dengan alat yang berikutnya yaitu Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Hari ini kita sudah banyak belajar dari Ibu Afni. Tetaplah semangat belajar ibu-ibu hebat semuanya, dan selalu menginspirasi. Sekian saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.